Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita horor dan mistis. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Fanatik. Bermula pada kematian seorang pemuda pemabuk yang kerap kali meresahkan warga. Kedua orang tuanya adalah petani yang hidup dalam kesederhanaan di desa tersebut. Pemuda itu bernama Ali. Dia meninggal pada saat mengendarai sepeda motor pulang dari tempat nongkrong mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Menurut saksi mata yang menyaksikan kecelakaan itu, Ali membawa motor dengan sangat kencang. Hingga entah apa penyebabnya, tiba-tiba motornya oleng, lalu menabrak pagar pembatas masjid dengan sangat keras, sehingga tubuh Ali terlempar dan tertusuk pagar besi yang patah. Ali dinyatakan meninggal tanpa sempat diberikan pertolongan. Darah berserakan di tanah sekitaran pagar, ususnya pun sampai keluar. Sangat mengerikan sekali. Karena Ali dikenal sebagai pemuda pemabuk dan suka berzina, akhirnya orang-orang di dua desa Ali dan desa seberang sungai, tak mau membantu memandikan Ali ataupun menolong proses pemakamannya. Bahkan tukang gali kubur pun tak ada yang mau untuk membantu menggalikan tanah untuk makam Ali. Bahkan mayat Ali sampai 24 jam berada di rumah orang tuanya dalam keadaan masih berdarah-darah. Tak satu pun orang-orang yang mau memandikan dan memakamkannya. Meski ibu dan ayahnya sudah merengek dan memohon pada orang-orang. Anak ibu tuh pemabuk, penzina. Tak pantaslah dia diperlakukan secara layak. Saya tak mau jika tangan saya kotor oleh dosa-dosa anak ibu itu, ujar salah seorang laki-laki berusia 35 tahunan yang dikenal sebagai guru ngaji di desa tersebut. Hampir semua orang yang didatangi oleh orang tua Ali mengatakan hal yang sama, menghakimi dan mengungkit dosa-dosa di masa hidupnya Ali. Sampai pada malam hari kedua setelah 24 jam, ada seorang pemuda yang merupakan salah satu teman Ali datang bersama rombongan orang-orang berkopiah. "Assalamualaikum," ucap mereka bersamaan. "Waalaikumsalam," jawab kedua orang tua Ali. "Siapa mereka itu, Nak?" "Mohon maaf sebelumnya, Bu, Pak. Beliau-beliau ini datang dari desa yang lumayan jauh dari sini. Saya tahu orang-orang di kampung kita sangat fanatik dengan agama, dan tak mungkin satupun di antara mereka yang mau memandikan, mengkafani, memakamkan, dan mengajikan di makamnya Ali. Makanya saya berinisiatif untuk meminta bantuan pada beliau ini." "Benarkah?" "Alhamdulillah," isak ibunya Ali. Singkatnya, malam itu juga jenazah Ali dimandikan. Ususnya yang keluar perlahan-lahan dimasukkan kembali dengan sangat hati-hati. Di sekitaran perutnya membiru, bahkan darahnya yang sudah mengering dan sangat susah untuk dibersihkan. Apalagi daging atau kulitnya sudah tak bisa terlalu ditekan. Kalau ditekan akan membekas seperti cetakan. Selepas dikafani, beberapa orang yang lebih muda menggalikan makam untuk memakamkan jenazah Ali yang tepat di pekarangan rumahnya, sementara yang lainnya membacakan Yasin. Setelah penggalian makam selesai, barulah jenazah Ali dimakamkan di malam hari itu juga. Tenda juga didirikan untuk mengajikan makam Ali selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Keesokan harinya, orang-orang yang lewat di depan rumah Ali sangat terkejut ketika mengetahui kalau ternyata ada orang asing yang mau memakamkan seorang pendosa seperti Ali. Tentu saja berita itu dengan cepat menyebar. Beberapa orang datang untuk melihat orang-orang yang mengaji di atas makam almarhum Ali. "Tidak takut dosanya nular?" ucap salah satu orang yang datang. "Ah, paling cuma uangnya. Kalau pahalanya nggak bakal dapat itu."
Beberapa pertanyaan aneh yang sangat di luar akal pikiran sering dilontarkan. Orang-orang yang dengan sengaja datang ke sekitaran rumah orang tua Ali. "Assalamualaikum," ujar lelaki yang berprofesi sebagai guru ngaji di desa tersebut. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab lelaki setengah baya yang berusia 50 tahunan yang membantu pemakaman almarhum Ali sambil tersenyum. "Datang dari mana, Pak?" tanya si lelaki berusia 35 tahun itu. "Kita panggil saja dengan nama Pak Udin, dari desa A." "Siapa yang manggil kemari, Pak?" "Kemarin saya juga dimintai tolong sama orang tua si almarhum. Tapi almarhum itu tukang mabuk, pengzina, banyak dosa, makanya kita-kita di sini nggak ada yang mau bantu mereka." Lelaki setengah baya, kita panggil saja namanya Pak Mul, tersenyum. Semua orang punya dosanya masing-masing. Kecil besarnya dosa tersebut cuma dia dan Tuhan yang tahu. Kita tidak sepatutnya menghakimi dosa-dosa seseorang, ucap Pak Mul. "Memangnya bapak-bapak ini dibayar berapa sih?" "Rugi, Pak, pahalanya nggak dapat, masa kitanya rugi tenaga?" "Pahala atas perbuatan baik yang kita lakukan hanya Tuhanlah yang tahu, bukan kamu, bukan juga saya." "Alah, Bapak menceramai saya masalah itu. Saya juga tahu, Pak. Gini-gini saya juga sudah khatam belajar tentang semua itu," ujar Pak Udin seraya pergi meninggalkan tempat tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya, selepas 3 hari, rombongan Pak Mul dan anak-anak didiknya pun pulang ke desa mereka. Sebelum pulang, Pak Mul menyerahkan sebuah amplop putih yang cukup tebal pada orang tua Ali. "Apa ini, Pak Kiai?" tanya ibunya Ali. "Bukan apa-apa itu, Bu, hanya sedikit rezeki yang dikirimkan Allah melalui saya untuk Bapak dan Ibu. Terimalah." Masya Allah, mulia sekali hati Pak Kiai. Sudah membantu memandikan, mengkafani dan mengajikan untuk anak kami, malah sekarang memberikan amplop berisi uang ini pada kami. Terima kasih banyak Pak Kiai, terima kasih banyak. Pak Mul tersenyum, lalu setelah berpamitan, ia dan rombongannya pun pergi, dengan diiringi oleh tetesan air mata haru kedua orang tuanya Ali. Malam itu Pak Mul dan istrinya sedang sholat bersama 5 orang anak dan menantu mereka. Tiba-tiba setelah selesai sholat, Bang Aris datang dengan tergopoh-gopoh, dengan masih memakai kopiah serta sarung yang hampir merosot. "Assalamualaikum, Pak," ucapnya dengan nafas ngos-ngosan. "Waalaikumsalam, ada apa, Riz?" tanya Pak Mul. Anu Pak, itu ada Bu Zahra datang mencari Bapak. Beliau nangis-nangis di luar, Pak. Disuruh masuk, tidak mau." Pak Mul menatap satu persatu anggota keluarganya. Saat istri beliau mengangguk, barulah Pak Mul keluar diikuti anak-anak laki-lakinya. "Assalamualaikum, Imam." "Waalaikumsalam. Ada apa, Bu Zah?" tanya Pak Mul. Anak saya bertingkah sangat aneh, Imam. Sore tadi dia kejang-kejang di dapur pada saat mau ambil wudhu untuk sholat asar. Badannya dari pinggang ke atas menghitam kebiru-biruan, Imam. Dia juga meracau tidak jelas. Bahkan saat ayahnya mau mengambil pisau di tangannya, dia menebas tangan ayahnya, Imam. Saya takut sekali. Isak Bu Zahra. "Khobir, panggil Kamal. Kita berangkat ke rumah Bu Zahra sekarang juga," ujar Pak Mul. Habir selaku anak nomor 4 segera bergegas memanggil adiknya yang masih berada di dalam rumah. Setelah kedua anaknya sudah siap, Pak Mul memberikan pesan untuk istri dan anak, serta menantunya yang tinggal di rumah. "Jangan buka pintu saat aku tidak ada di rumah. Apapun itu, jangan pernah keluar dari rumah. Kuat-kuatlah berzikir," ucap Pak Mul yang seolah sudah merasa bahwa akan ada sesuatu yang tidak baik mengincar keluarganya. Sesampainya di rumah Bu Zahra, rumah itu sudah dalam keadaan gelap gulita. Tak ada pencahayaan sedikit pun. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara raungan dan teriakan yang sangat nyaring. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Mul seraya berjalan masuk ke dalam rumah dan meninggalkan anak bungsunya bersamanya Bu Zah di luar.
Ia dan Habir masuk ke dalam ruangan-ruangan yang ada di rumah itu secara terpisah. Dan saat berada di salah satu ruangan, Habir bertemu dengan anaknya Bu Zahra. Perempuan itu sekilas terlihat baik-baik saja. Ia membuka pakaiannya satu persatu di hadapan Habir sambil mendesah. "Aku tahu siapa kau. Keluar dari tubuh perempuan itu," ujar Habir. Suara tawanya begitu menyeramkan. "Kalau aku tak mau keluar, kau bisa apa?" tantang jin yang berada di dalam tubuh perempuan tersebut. Tiba-tiba tubuh Habir terpental sampai menabrak dinding rumah. Tasbih di tangannya juga putus dan berserakan. "Allahu Akbar," ucap Habir terbata-bata. Darah mulai merembas keluar dari mulutnya. "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Pak Mul datang ketika sebuah patahan kayu hendak menusuk tubuh Habir. Dan untungnya berhasil dihalangi oleh Pak Mul. Perempuan itu tertawa terbahak-bahak dan berayun-ayun pada seutas tali yang menggantung di ruangan tersebut. Pak Mul membacakan sebuah doa. Tiba-tiba tubuh perempuan itu terjatuh ke lantai dan mengejang untuk beberapa saat. Namun sepertinya meski kesakitan, jin yang merasuki tubuhnya enggan untuk keluar. Sehingga Pak Mul harus berulang-ulang kali memaksa jin tersebut untuk keluar. Hingga akhirnya dengan dibantu oleh Kamal dan Habir, mereka bisa memaksa keluar jin itu dari dalam tubuh si perempuan. Seiring dengan keluarnya jin tersebut dari tubuhnya, keluar beberapa ekor lintah hitam kecil dari dalam mulutnya bersama muntah. "La ilaha illallah, astagfirullah," ucap Bu Zahra tanpa sadar sembari menutup mulutnya. "Apa itu tandanya ada yang menyantet anakku, Imam?" tanya Bu Zahra tak bisa menahan tangisnya. Pak Mul menghela nafas panjang. Ia tak tahu harus menjelaskannya dari mana. "Boleh saya minta air putih 1 teko?" Bu Zahra mengangguk lalu bergegas berlari ke dapur untuk mengambil air yang diminta Pak Mul. Setelah air itu diberikan, Pak Mul langsung membacakan doa-doa dan meniupkannya pada air tersebut. "Kamal, siramkan air itu di sekeliling rumah. Bila ada benda yang aneh, ambillah dan bawa kemari," kata Pak Mul seraya menyerahkan teko berisi air pada Kamal. Kamal pun tidak bertanya-tanya, langsung memulai tugasnya menyirami sekeliling rumah, mulai dari sisi sebelah kanan rumah sampai di bagian jendela salah satu ruangan. Kamal menemukan seplastik bunga 7 rupa dan beberapa helai rambut yang terlilit pada sebuah boneka yang menyerupai manusia, yang bagian tangan dan kakinya terbuat dari jarum yang sangat panjang. Sebelum mengambil benda itu, Kamal terlebih dahulu berdoa, lalu melanjutkan tugasnya sehingga ia tiba di titik awal penyiraman tadi. Setelah meletakkan teko di luar rumah, Kamal masuk ke dalam dan menyerahkan benda yang dia temukan pada Pak Mul. Raut wajah Pak Mul seketika berubah saat menerima benda itu. "Ada apa dengan benda ini, Imam?" tanya Bu Zahra. "Sepertinya ada yang berniat tidak baik pada keluarga ibu," kata Pak Mul. "Apakah itu sejenis santet, Imam?" "Lebih dari itu, si pengirim menginginkan keluarga kalian hancur sehancur-hancurnya." "Lalu apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus pindah rumah atau bagaimana?" "Pindah rumah pun rasanya kurang tepat karena benda ini mengikuti kalian, bukan rumahnya." "Ya Allah, bagaimana ini?" isak Bu Zahra. "Insya Allah semua akan baik-baik saja, asal jangan lepaskan sholat 5 waktu dan berzikir." "Lalu anak kami bagaimana, Imam?" Pak Mul menghela nafas berat lalu tersenyum. "Mereka belum sepenuhnya lepas, jadi jangan dibiarkan anak ibu membuka celah lagi untuk jin itu masuk." Astagfirullah. Setelah melewati malam yang lumayan menegangkan itu, akhirnya Pak Mul dan kedua anaknya pulang. Di jalan menuju rumah, Habir terlihat sangat berbeda. Ia menjadi pendiam, bahkan diajak bicara pun tak mau. Sesamanya di rumah, ia langsung masuk ke dalam kamarnya untuk tidur.
3 hari kemudian Pak Mul kembali dipanggil oleh Bu Zahra untuk ke rumahnya karena anak perempuannya kembali tak terkontrol yang membuat seisi rumah berantakan, bahkan sampai memecah kaca-kaca di rumahnya. Anehnya saat Habir kembali diajak, ia menolak dengan wajah dingin. "Aku sedang tidak enak badan," ujarnya saat itu. Jadilah yang berangkat ke rumah Bu Zahra hanya Pak Mul yang ditemani anak bungsunya, Kamal. Pak Mul berlari ke dalam rumah dengan langkah tergopoh-gopoh, diikuti Kamal yang berada di belakangnya. Di dalam nampak anak perempuan Bu Zahra yang sedang mencekik ayahnya sendiri sambil tertawa-tawa menyeramkan. "Atas izin Allah, kuperintahkan kau keluar dari tubuh wanita itu, wahai jin laknatullah. Kau tak akan bisa mengusirku, karena majikanku lebih kuat darimu." Pak Mul membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, hingga anak Bu Zahra berteriak mengerang kesakitan. Saat wanita itu roboh, Pak Mul menuntunnya, membacakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah beberapa kali hingga wanita itu kembali muntah. Beberapa ekor lintah hitam yang mengeliat dan gumpalan rambut putih. "Kamal, berikan dia air." Setelah diberikan minum air putih, wanita tersebut berangsur-angsur pulih. Namun keadaan tubuhnya masih sangatlah lemah. "Ada apa ini?" ujar seorang laki-laki yang menerobos masuk ke dalam rumahnya Bu Zahra. "Kenapa calon istriku?" ujarnya menatap pada Kamal dan Pak Mul dengan tatapan curiga. Sudah, jangan memperkeruh keadaan, Sin. Imam dan anaknya ini aku yang undang untuk mengobati anakku." "Mengobati? Memangnya dia sakit apa? Kalaupun benar sakit, harusnya dibawa ke dokter, rumah sakit, bukannya sama orang-orang ini. Kamu tidak tahu dan tidak akan mengerti walaupun kujelaskan. Lebih baik kau diam dan pulang sekarang," ujar Bu Zahra. "Cih, saya ini calon menantu ibu. Saya tahu apa yang calon istriku butuhkan sekarang," ujar lelaki itu lagi. Dan lelaki itu tak segan-segan mendorong tubuh Pak Mul untuk mundur. Kamal yang melihat ayahnya diperlakukan seperti itu tentu saja emosi. Namun ia dicegah oleh Pak Mul. "Ya sudah, Bu. Kalau begitu kami berdua permisi. Assalamualaikum," ujar Pak Mul seraya menarik tangan Kamal yang sudah mengepal. Lama-lamat Kamal dan Pak Mul mendengar percakapan lelaki itu dan Bu Zahra yang mengatakan yang tidak baik-baik. Hampir saja Kamal berbalik untuk menonjok wajah lelaki itu. Namun Pak Mul terus saja memeganginya sampai keluar rumah. Biarkan saja dia berkata seperti itu," kata Pak Mul ikhlas. Setelah beberapa hari setelah itu, kabar duka datang dari suaminya Bu Zahra yang meninggal secara mendadak. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap Pak Mul. Saat mereka datang ke acara pemakaman suaminya Bu Zahra, Pak Mul kembali bertemu lelaki yang beberapa hari lalu datang ke rumah Bu Zahra. Wajahnya nampak dingin dan risih ketika melihat Pak Mul datang ke pemakaman. Sepanjang pemakaman Pak Mul serasa seperti ditatap terus-menerus oleh si lelaki. Hingga pada saat pemakaman selesai, Pak Mul berjalan pulang. Namun langkahnya dihadang oleh si lelaki. "Jangan pernah mencampuri urusan orang lain. Bapak, uruslah urusan Bapak sendiri," ujarnya seraya berlalu pergi. Pak Mul hanya bisa menghela nafas panjang, lalu melanjutkan langkahnya untuk pulang. Malam harinya Pak Mul sedang mengajar anak-anak didiknya di ruangan yang biasa memang digunakan untuk belajar mengajar. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan yang berasal dari menantunya Pak Mul. Saat didatangi ternyata Habir sudah tergeletak bersimpah darah di lantai. "Habir, astagfirullah," ucap Pak Mul bergetar. Tangannya segera meraih tubuh Habir di pangkuannya. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap Pak Mul saat tahu denyut nadi Habir sudah tak ada lagi. Raut wajah sedih sangat nampak di wajah beliau. Orang-orang yang berada di ruangan tersebut diliputi perasaan sedih dan kaget. Tak menyangka jika Habir yang dikenal sangat soleh itu melakukan hal yang di luar dugaan dengan mengakhiri hidupnya. Setelah mulai sedikit lebih tenang, kakaknya Habir mulai membacakan Yasin di sekeliling jenazah.
Malam hening, tak ada siapapun yang datang selain orang tua para anak didiknya, Pak Mul. Begitupun juga keesokan harinya, saat pemakaman Habir yang hanya dihadiri oleh keluarga Pak Mul dan beberapa orang saja. Orang-orang sepertinya enggan untuk ikut ke acara pemakaman. Entah karena apa. Tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh di dekat jendela kamar Kamal. Ia yang masih membaca buku segera menoleh ke arah suara. Tapi karena mengira itu suara hanyalah ulah dari kucing yang mengejar tikus, ia pun kembali fokus pada buku di tangannya. Namun lagi-lagi suara itu terdengar. Suara mirip seperti lenguhan seseorang di luar sana. Kamal yang mulai penasaran dengan asal suara aneh tersebut langsung beranjak dari tempat tidurnya. Perlahan-lahan ia membuka jendela. Begitu jendela terbuka, angin dingin berhembus masuk ke dalam kamarnya, disertai bau-bau aneh seperti kembang. Saat Kamal akan menutup jendela, tiba-tiba matanya tertuju pada sesosok putih berdiri tegak menatap ke arahnya. Merasa ada yang tidak beres, Kamal cepat-cepat menutup jendela, lalu pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Selesai sholat malam, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun anehnya saat ia tengah mengaji, dari atas atap rumahnya terdengar suara timpukan batu-batu kecil yang terus saja dilemparkan tanpa berhenti ke atas atap, menimbulkan suara gemerincing aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat Kamal menutup Al-Qur'annya, tiba-tiba saja dari sampingnya muncul sesosok perempuan berwajah rusak dengan wajah menyeringai. Astaghfirullahalazim, ucap Kamal tersentak. Nafas naik turun, entah karena takut atau juga kaget. Astagfirullah, apa yang baru saja kulihat? Gumamnya. Tiba-tiba suara ketukan pintu kamar terdengar. Sebentar, ujar Kamal seraya berdiri. Suara ketukan semakin riuh. Saat dibuka, mata Kamal melotot melihat sosok di hadapannya. Sosok Habir dengan wajah pucat pasih. Tolong aku, suaranya lirih terdengar. Tidak, kau adalah jin, kau bukan Habir. Aku saudaramu, tolong aku. Bukan, kau bukan Habir, kau jin yang menyerupainya. Aku tidak akan tertipu. Tiba-tiba sosok yang menyerupai Habir itu tertawa. Wajahnya yang buruk terlihat begitu sangat menyeramkan. Ia mendekati Kamal. Kamal berjalan mundur, namun tubuhnya sudah tertahan oleh dinding, sehingga membuat sosok itu mendekatkan wajahnya pada Kamal. Wajahnya menyeringai dengan darah merah kental keluar dari mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamal membaca sebuah doa. Tiba-tiba angin kencang yang entah dari mana berhembus di sekitaran Kamal, dan makhluk itu pun menghilang dari pandangan. Barulah Kamal bisa menghela nafas lega, dan ia pun berjalan ke arah dapur untuk mengambil air putih, sekedar menyegarkan tenggorokannya yang sudah terasa kering. Di dapur saat ia menuangkan air putih ke dalam gelas, tahu-tahu Pak Mul dengan wajah tanpa ekspresi sudah berdiri di dekatnya sambil memegang pisau. Astagfirullah, Abah, mengagetkan aku, ucap Kamal sembari mengelus dadanya. Potong leherku, Kamal, ujar Pak Mul mengarahkan pisaunya pada Kamal yang seketika membuat Kamal yang sedang minum itu tersentak. Abah ini apa-apaan, lebih baik Abah istirahat di kamar. Nampaknya Abah sangat lelah, kata Kamal sebisa mungkin bersikap tenang, meski dalam hatinya masih nampak kaget dengan perkataan Pak Mul. Aku ingin mati, Kamal. Shh, Abah, jangan bicara seperti itu. Hidup dan mati hanya Tuhan yang menentukan. Ayo Kamal antar ke kamar, ujar Kamal seraya menggendeng ayahnya dan bermaksud membawanya ke dalam kamar. Namun begitu berbalik, tangannya menyentuh punggung sang ayah, terasa ada sesuatu yang bergerak-gerak. Tidak hanya itu, tangannya juga terasa basah, juga mulai mencium bau busuk pada tubuh Pak Mul. Saat Kamal menarik tangannya, ia terperanjat, kaget, melihat darah bercampur daging busuk dan belatung yang menempel di tangannya, yang langsung membuat mual perut Kamal.
Kau tertipu, Kamal. Ujar sosok Pak Mul yang perlahan-lahan berubah membusuk. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapnya seraya menutup mata, meyakinkan diri bahwa semua yang ia alami sedari tadi hanyalah delusi. Kau lebih lemah daripada aku tak boleh terpedaya olehmu, gumam Kamal. Kamal, Kamal, ada apa nak? Tanya seseorang. Saat Kamal membuka matanya, ia melihat ibunya tengah berdiri di depannya dengan wajah menyeringai yang menakutkan. Dan tiba-tiba suara-suara aneh muncul. Kamal menutup matanya lagi. Pening seketika ia rasa. Kamal terus mengucap zikir. Namun ketika ia membuka matanya kembali, tubuhnya ambruk seketika. Kamal tak sadarkan diri sampai berhari-hari lamanya. Cobaan apa lagi ya Allah? Tak henti-hentinya Engkau berikan ujian yang begitu berat kepada hamba-Mu ini ya Allah. Ishak istrinya Pak Mul, matanya sembab, wajahnya nampak lelah sekali. Allah pasti mempunyai maksud yang baik di balik semua ujian yang telah Dia berikan ini untuk kita. Makanya kita harus kuat dan sabar menghadapi semua ini, ujar Pak Mul. Malam harinya perlahan-lahan Kamal mulai siuman, membuat orang tuanya bahagia. Alhamdulillah, akhirnya kamu sudah bangun nak, ucap ibunya seraya menciumi tangan Kamal. Syukurlah kamu. Assalamualaikum Pak, ucap seorang pemuda. Waalaikumsalam. Samsi, ada apa nak? Pemuda itu masuk dan membisikkan sesuatu pada Pak Mul. Sesaat setelah itu raut wajah Pak Mul berubah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gumamnya. Kamal dan ibunya saling pandang, tak mengerti dengan apa yang terjadi. Apa izin pergi sebentar ya, ujar Pak Mul pada istrinya. Mau kemana? Memangnya ada apa? Anak dan calon menantunya Bu Zahra meninggal, kecelakaan. Katanya sebelum meninggal, laki-laki itu menyebut namaku. Aku tidak ingin ada kesalahpahaman lagi, makanya aku akan meluruskan semuanya. Innalillahi. Ya sudah, kalau begitu pergilah, hati-hati. Lalu Pak Mul dan pemuda tadi berjalan keluar. Semoga tidak terjadi kesalahpahaman lagi ya Mal, ucap ibunya sembari menghela nafas. Amin, semoga saja mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya Ma. Amin. Orang-orang sudah ramai berkumpul di rumahnya Bu Zahra. Pak Mul menghentikan langkahnya. Tepat di depan pintu rumah, matanya tertuju pada dua jenazah yang terbaring di tengah rumah. Di dekatnya terlihat Bu Zahra yang tengah menangis terseduh-seduh. Seseorang mendekati Bu Zahra dan membisikkan sesuatu. Lalu Bu Zahra menatap ke arah Pak Mul berdiri. Dengan bibir bergetar, ia mengucapkan permintaan maafnya pada Pak Mul di hadapan semua orang yang berada di sana. Maafkan saya Imam, maafkan anak dan calon menantu saya. Maafkan jika Tarsin sudah berkata yang bukan-bukan tentang iman pada orang-orang di kampung ini. Saya mengaku saya salah karena membiarkan Tarsin menghasut orang-orang untuk membenci Imam. Saya minta maaf Imam. Ishak Bu Zahra. Pak Mul menarik nafas panjang. Ia tak menyangka jika penyebab orang-orang tak mau hadir di pemakaman Habir adalah karena ulah dari calon menantunya Bu Zahra. Insya Allah saya sudah memaafkan semuanya. Saya ikhlas dan ridho dengan apa yang pernah terjadi pada saya, yang disebabkan oleh calon menantu ibu ataupun bukan. Semoga semuanya akan menjadi lebih baik, dan semoga anak serta calon menantu ibu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga arwah mereka tenang dan ditempatkan di dalam surganya yang terindah, ucap Pak Mul ikhlas. Terima kasih Imam, terima kasih, ucap Bu Zahra seraya memeluk kaki Pak Mul. Sudah Bu, sudah, saya maafkan semua kesalahan apapun yang pernah mereka perbuat pada saya. Setelah itu barulah orang-orang yang berada di rumah itu meminta maaf satu persatu pada Pak Mul. Dan anehnya barulah mata mayat itu bisa tertutup ketika sudah dimaafkan oleh Pak Mul. Setelah hari itu keadaan kembali membaik. Tak ada lagi keanehan-keanehan yang terjadi di sekitar mereka. Seminggu sekali Kamal berziarah ke makam Habir, saudaranya yang meninggal dalam usia muda itu. Bahkan sampai saat ini Pak Mul serta keluarganya tak tahu pasti
apa penyebab Habir melakukan bunuh diri? Apakah mungkin sesuatu yang pernah menimpa Kamal adalah penyebab kematian Habir? Wallahu a'lam. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pelajaran ya. Dan semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.